Banyak orang yang mengejar surga, tapi mereka lupa bahwa pintunya ada di rumah mereka sendiri. Namanya Damar. Sejak kecil, ia hidup hanya dengan ibunya. Ayahnya meninggal saat Damar belum bisa bicara. Ibunya bekerja dari pagi hingga malam, hanya untuk satu hal, masa depan anaknya. Namun, saat dewasa, cinta berubah menjadi bentakan. Larangan ibunya dianggap gangguan, tuahnya dianggap membosankan. Sudah, jangan ikut campur hidupku. Ucapan itu menusuk hati yang selama ini hanya berisi doa. Damar pun pergi meninggalkan rumah. Ia hidup merantau di kota orang. Ibunya tinggal sendiri di kampung. Tiap malam, si ibu hanya duduk menatap telepon, menunggu panggilan yang tak pernah datang. Sekali waktu, si ibu menelpon hanya untuk bertanya kabar, tapi Damar justru membentak, Saya sibuk, jangan ganggu terus. Tak lama, ibunya jatuh sakit, tapi Damar tak pulang. HP ibunya hanya berisi panggilan yang tak dijawabnya, pesan yang dibaca tapi tidak dibalas. Dan di tengah tangis dan demamnya, sang ibu tetap memohon, Ya Allah, jaga anakku. Allah pun memperingatkannya. Suatu malam, Damar mengalami kecelakaan hebat. Mobilnya remuk, tapi ia selamat. Tubuhnya hanya luka ringan, namun hatinya masih membeku. Ia sempat menyebut nama ibunya, tapi tak ada langkah untuk kembali pulang. Tak ada pesan untuk meminta maaf. Beberapa hari setelah itu, sang ibu menghembuskan nafas terakhirnya. Tak ada keluarga, tak ada anak. Ia meninggal dalam sujud terakhir, memohon keselamatan untuk anak yang tak pernah pulang. Tetangga pun menguburkannya, dan Damar bahkan masih tidak tahu atau mungkin tidak peduli. Beberapa bulan setelah ibunya meninggal, satu persatu balasan datang. Rezekinya mulai seret, usahanya bangkrut, teman-temannya menjauh, dan Damar mulai merasa seperti hidupnya dikutuk. Damar mulai kehilangan semuanya. Ia stres, marah pada hidup, tapi tak tahu bahwa hidupnya kehilangan keberkahan doa seorang ibu. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah saat ia pulang ke rumah, dia melihat sajadah ibunya masih tersimpan di pojok kamar. Ia tak mendapati ibunya ada di rumah, dan dia baru mengetahui bahwa ibunya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Damar menangis, ia pun menyesal. Tapi kini Damar hidup sendirian. Tidak ada lagi yang memanggilnya Nak. Tak ada tangan yang lagi-lagi mendoakannya. Ia mencari cahaya, tapi pintu surga itu sudah tertutup. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menebus kesalahannya. Jika ibumu masih hidup, jangan tunggu kehilangan untuk mencintainya. Berapa banyak anak
yang menangis setelah ibunya tidak ada. Jangan tunggu kehilangan untuk bisa berbakti kepada orang tua. Jangan biarkan orang tua memanggil namamu dalam sepi dan sakit. Jika orang tuamu masih hidup, peluklah mereka.